محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترك شفاعته لكل حول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat as-shaimin wa shaibat, jamaah Majlis Salim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Mukarram Ustaz Abdul Salam, serta para pengurus yang lain, juga tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj, remaja, putra dan putri. Syukur alhamdulillah, di subuh menjelang pagi ini kita telah berada di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk sama-sama tadi telah kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan dengan pengajian subuh. Dan insya Allah pengajian subuh ini yang terakhir ya, karena minggu depan bukan Ramadan lagi ya. Minggu depan udah bulan Syawal ya. Ini kalau nggak salah hari ke-28, jadi berpuasa tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, menjelang akhir bulan puasa ini ya kesibukan di sana sini ada. Tapi jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa untuk bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah ibadah pokok ya, sama dengan ibadah puasa. Kalau puasa pokok yaitu wajib, nah zakat fitrah juga pokok dan wajib saudara-saudara. Malah salat tarawih ya hukumnya sunnah muakkadah, tapi zakat fitrah ini hukumnya wajib. Kemudian zakat fitrah ini ya bedalah dengan zakat yang disebut zakat harta ya. Ada istilah nisab. Nisab ini kan ukuran seseorang wajib zakat. Jadi kalau orang nggak mencapai ukuran tersebut ya nggak wajib zakat. Ya paling ntar sedekah sunat begitu. Tapi kalau udah mencapai ukuran tersebut maka dia wajib zakat. Kalau dia nggak ngeluarin berdosa ya. Begitu saudara-saudara. Nah ini beda antara zakat harta dengan zakat fitrah. Ada yang menyebut nih zakat fitrah ini zakat jiwa, zakat per kepala. Maka tuh zakat fitrah ini wajib kepada setiap orang walaupun dia nggak wajib puasa. Seperti anak-anak atau mungkin bayi saudara-saudara wajib zakat fitrah. Ya memang yang mengeluarkan bukan bayi tersebut, tapi yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah orang tuanya atau orang yang
menjamin kehidupan bayi tersebut. Maka saudara-saudara, zakat fitrah ini agak sempit begitu. Maksud agak sempit, dia hampir ya setiap orang wajib zakat fitrah, hampir setiap orang. Termasuk juga orang miskin. Jadi yang wajib zakat fitrah ini bukan orang kaya doang. Orang miskin pun wajib. Karena tadi kan saya bilang ada perbedaan antara nisab zakat fitrah dengan nisab zakat harta. Kalau zakat harta itu dalam ukuran Nabi Muhammad SAW, bila mana seseorang punya emas atau punya perak, punya emas saudara-saudara, kalau punya perak itu nisabnya besaran lagi, ya, karena perak kan lebih murah. Ya, kalau punya emas itu dalam kitab fikih disebut 20 mithqal. Ya, ini ukuran zaman Nabi. Nah, kemudian para ulama membuat ukuran zaman sekarang yang disebut gram, ya. Maka beda-beda saudara-saudara, beda-beda ya. Jadi 20 miskol mereka hubungkan dengan biji gandum. Satu miskol misalnya biji gandum sekian, ntar biji gandum ditimbang berapa gram, ya pasti ada perbedaan di sana sini. Yang ramainya itu saudara-saudara diikutin pendapat yaitu di dalam kitab fikih Dr. Zuhaili, yaitu sekitar 85 gram emas. Jadi kalau punya duit ya, atau punya emas sendiri kali, emas antam misalnya ya, emas batangan 85 gram ke atas wajib zakat harta begitu. Ada ini ulama-ulama NU, ada yang mengatakan oh enggak, sekitar 77 gram begitu. Saya juga membaca ada ulama di Madinah, dia ngukur-ngukur, oh enggak, sebanyak 70 gram. Nah, itu lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, itu lebih bagus. Maksudnya orang yang mempunyai tabungan sudah berumur 1 tahun dan uangnya seharga 70 gram emas. Anggap 1 gram 1 juta. Berarti 70 ya 70 juta. Jadi kalau punya duit 70 juta, ngendap setahun. Ngendap setahun ya. Kalau belum setahun belum wajib. Nah itu lain lagi namanya tuh, yang ngendap setahun namanya haul. Jadi zakat harta jadi wajib bila mana sudah 1 haul, ya, genap 1 haul, kemudian udah mencapai nisab. Tadi saya bilang 20 miskol ukuran aslinya. Cuman ketika dibuat gram-geraman ini ada perbedaan. Ya. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 77 sekian, ada yang bilang 85. Maka sih yang bagus sih ambil yang terkecil. Ya, biar lebih cepat dan lebih aman dan lebih hati-hati. Jadi enggak mesti ya duit saya baru 75 juta. Kata Pak Ustadz kan 85. Wah enggak wajib zakat. Wah, jangan, yang enak kan kata Pak Ustadz ada juga tuh yang mengatakan 20 miskol sama dengan 70 gram. Kalau 75 juta ya berarti udah lewat 70 gram. Mendingan keluarin lebih cepat, lebih bagus itu. Lebih hati-hati, lebih berkah, lebih selesai dari tanggungan. Ya. Jadi begitu saudara-saudara bedanya zakat harta. Nah kalau zakat fitrah ini ada nisabnya juga. Ya nisabnya malam takbiran, ya, malam mau lebaran, malam 1 Syawal, dan siangnya lebaran, siang 1 Syawal, cukup buat makan, cukup buat pakai. Anggap buat makan 5 liter misalnya, berasnya ada 20 liter. Wajib zakat fitrah tuh, walaupun dia orang miskin. Walaupun orang miskin. Maka saya bilang orang miskin di Jakarta hampir semuanya wajib zakat. Loh kan dia miskin, betul dia miskin. Tapi kan kalau dilihat dari malam takbiran dengan siangnya, dia cukup makan, cukup pakai. Bahkan berlebihan. Ya, dia nggak mesti punya duit sekian puluh juta. Orang jadi wajib zakat fitrah nggak mesti punya harta sekian puluh juta, tapi dengan cukup makan malam dan siang lebaran dia dikenakan zakat fitrah. Maka orang miskin dia ada 2 jalur ini. Jalur pertama jalur menerima dia.
Dia berhak menerima karena dia miskin. Ya, miskin itu kan misalnya seseorang butuh sehari 50.000, cuman dapat 40.000, 35.000, pokoknya belum mencapai 50.000. Di atas setengah tapi belum mencapai batas. Kalau fakir alias melarat, dia di bawah dari separuh dari di bawah dari separuh. Di bawah dari separuh. Butuh sehari 50.000, cuman dapat ya 24.000. Ya 50 kan separuhnya 25. Ya 25 ke bawah begitu. Dia tuh melarat itu. Jadi disebut fakir. Maka fakir miskin bila mana malam takbiran dan siang lebaran dia cukup makan dan cukup pakaian, wajib zakat fitrah. Anggaplah nggak punya uang tapi harta bendanya banyak. Ya, maaf misalnya motornya ada 2, beras mah nggak ada nih. Motor 2, televisi ada, ya lain-lain lagi perabotan yang sifatnya nggak pokok. Perabotan nggak pokok. Ya. Jadi kalau motor atu, yang atu kan buat ngojek, wah kalau dijual nggak ngojek. Nah, ini pokok ini. Nah, ini motornya 2, yang atu buat jalan-jalan sih gampang dah kan begitu. Jalan-jalan ya jalan kaki jadi kan begitu, nggak mesti naik motor. Motornya 2, beras nggak ada, jual atu. Wajib keluarin zakat fitrahnya. Hampir begitu. Itu diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad katanya. Seseorang wajib menjual barang perabotannya untuk bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini ya memang hampirlah semua orang wajib mengeluarkan. Dia hampir dikatakan zakat jiwa. Setiap jiwa ngeluarin zakat fitrah. Walaupun demikian tetap kan ada batasan wajib, yaitu bila mana malam takbiran, siang lebaran cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saudara, ada keterangan beberapa hadis, ya, di antaranya ini hadis rawahu Ahmad Abu Daud. Berkata Imam Albani, hadis ini sahih li ghairihi, yaitu dari Abdullah bin Sa'labah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'un min burrin au qamhin ala kulli mri'in. Artinya zakat itu satu sok dari gandum, ya, atas setiap orang. Ini dia, ala kulli mri'in. Jadi zakat fitrah satu sok itu ya 3,5 liter, saudara-saudara, ya, atau 2,5 kilo. Walaupun kadang-kadang ada yang menimbulkan masalah, dibilang satu sok itu bukan 3,5 liter misalnya, 4 liter, ya lebih bagus lagi itu buat kuharinnya. Tapi kita nggak bisa menyalahin usaha dari ulama-ulama dulu yang mengatakan satu sok 3,5 liter. Ada yang bilang 4,5 liter, terserah, nggak apa-apa. Tapi tetap pendapat yang pertama, tetap aja kalau orang pakai sah aja. Ya. Karena kan ini ukuran satu sok, itu satu sok katanya 4 mud. 1 mud tuh katanya 1 raupan. 1 raupan, begitulah zaman dulu. Jadi dulu pakai raup begitu. 1 mud, 1 raup misalnya. 1 sok 4 mud. Jadi 4 raupan. Ini repot kalau 4 raupan. Ntar tangannya gede bagaimana, tangannya kecil bagaimana. Jadi ada perbedaan, jamak, wajar. Silakanlah, yang penting yang orang-orang pengen nguarin 3,5 liter, cakep begitu. Nguarin 4 liter, 5 liter, cakapan lagi. Sekarung juga boleh satu orang. Anaknya 5 karung keluarin, nah bagus. Ya, begitu aja saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita lihat di, ya misalnya di status atau di mana itu WA, banyak yang posting itu tentang kadar berapa wajib zakat fitrah, macam-macam. Ya sudahlah begitu. Ya maklum zaman dulu kan ukuran Nabi, ukuran sederhana, kadang-kadang pakai raup, sekian raup, ini repot urusannya. Sekarang ente pengen ukur pakai kilo atau pakai liter, ya ada beda-beda, wajar saudara-saudara ya. Jadi zakat fitrah itu ala kulli mri'in, atas setiap orang, shoghirin au kabirin, baik orang itu orang kecil atau orang dewasa, hurrin au abdin, baik orang itu merdeka atau budak. Kalau budak ini kan yang nguarin majikan. Cuma sekarang nggak ada perbudakan, paling ada pembantu.
Ada ulama sekarang berijtihad, katanya pembantu dilihat dulu tuh, apakah pembantu wajib zakat yang ngeluarin majikan atau bos atau tidak gitu. Nah dilihat katanya, kalau pembantu ini tinggal di rumah kita nggak pulang-pulang, ya pulangnya mungkin sekian bulan sekali, maka kita pun wajib ngeluarin zakat fitrahnya. Karena kebutuhan pokoknya kita yang ngasih. Makan di rumah kita yang tanggung jawab. Ya. Nah ini katanya pembantu yang semacam begini kita pula yang ngeluarin. Kalau pembantu yang pulang pergi aja, datang dia mungkin nyuci apalah rizki dan sebagainya, pulang dah. Ntar mungkin didatang lagi pulang, atau datang sekali doang setelah itu pulang. Nah dia ini yang pembantu bolak-balik, maka dia enggak wajib majikan mengeluarkan zakat fitrahnya. Dia wajib ngeluarin sendirinya. Itu dihubungkan dengan budak. Kalau budak zaman dulu emang majikan yang ngeluarin ya, nafkahnya. Maka nanti ada patokannya itu. Patokannya setiap orang yang wajib kita nafkahkan, setiap itu pula wajib kita keluarin fitrahnya. Ya, ada rumusan man wajabat alaihi nafaqah li ahadin wajabat alaihi fitratuh. Artinya orang yang wajib memberi nafkah kepada orang lain, maka wajib pula atasnya ngeluarin zakat fitrahnya. Misalnya seorang anak, dia istilahnya mampu, bapak ibunya tinggal dan dia yang memberi nafkah, maka dia wajib ngeluarin zakat fitrah buat bapak ibunya. Buat bapak ibunya tuh wajib dikeluarin. Karena bapak ibunya sehari-hari yang tanggung jawab anak. Ya memang begitu peraturan agama. Dikala anak masih kecil, orang tua yang wajib beri nafkah. Kebalikannya, dikala orang tua sudah lanjut, nggak bisa mencari nafkah, maka anak wajib memberi nafkah. Si anak wajib memberi nafkah, maka wajib pula keluarin zakat fitrahnya. Ya. Jadi zakat fitrah itu atas anak kecil, dewasa, merdeka, budak, zakarin au unsa, laki, perempuan, ghaniyin au fakirin itu. Baik dia orang kaya atau orang fakir. Nah, ini teks hadisnya ini. Jadi orang fakir disebut oleh Nabi. Kan boleh jadi orang menyangka yang wajib zakat fitrah itu orang fakir, orang kaya doang. Nah, ini kesalahan. Ya, perlu diluruskan. Jadi orang miskin pun wajib ngeluarin zakat fitrahnya. Yang penting malam takbiran dan siang lebaran dia berkecukupan. Ada selebihnya maka wajib zakat fitrah. Gitu. Kemudian amma ghaniyukum fayuzakkihillah. Adapun orang kaya nanti Allah akan bersihkan dia. Maksudnya kan tadi dibilang zakat fitrah wajib atas orang kaya dan wajib atas orang miskin. Terus diperinciin, kalau orang kaya yang ngeluarin maka diharapkan membersihkan dosa-dosa orang kaya. Sekaligus membersihkan hartanya dari zakat semacam kotoran itu zakat kalau nggak dikeluarin. Ya, sekaligus menumbuhkan hartanya. Itulah zakat atas orang kaya. Membersihkan dosa orang kaya, membersihkan hartanya dari kotoran dan menumbuhkan hartanya biar lebih banyak lagi. Itu adapun orang kaya ketika mengeluarkan fayuzakkihillah, Allah akan bersihkan, Allah akan tumbuhkan hartanya. Nah kalau orang miskin katanya wa amma fakirukum, adapun orang fakir ketika di ngeluarin zakat fitrah fayaruddullahu alaihi aktsaru mimma a'ta, maka Allah akan kembalikan kepadanya lebih banyak dari yang ia keluarin. Orang miskin mungkin berapa orang, ya kali 3,5 liter sekian dikeluarin. Tapi yang diterima dari depan tetangga ngasih, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, bisa jadi ya berasnya malam takbiran 1 karung. Sedangkan dia ngeluarin untuk sehari-hari buat makan paling 5 liter. Ya, maka dia wajib zakat fitrah. Ya kecuali dia fakir benar-benar. Pada malam takbiran tuh diukur-ukur, dia nggak ada berasnya, nggak ada lebih lah begitu. Pas-pasan, barang nggak ada yang dijual. Udah nggak wajib zakat fitrah begitu. Nah orang fakir ketika ngeluarin zakat fitrah lantaran malam takbiran berkecukupan dan lebih,
maka Allah akan berikan lebih banyak lagi dari yang ia keluarkan. Yang ia keluarkan untuk zakat fitrah sekian, tapi Allah berikan dari pemberian orang kaya, zakat fitrahnya diberikan kepadanya, itu dia nerima lebih banyak lagi. Nah, begitu saudara-saudara gambaran daripada zakat fitrah ini wajib terhadap orang-orang miskin, bukan saja orang-orang kaya ya. Kemudian fungsi atau tujuan daripada zakat fitrah itu diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri, Nabi mempardukan sedekah fitrah. Bahasanya begitu, sedekah fitrah sama dengan zakat fitrah. Tuhratan lishaim. Ini tujuannya untuk membersihkan orang yang berpuasa minal lagwi war rafas, dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Jadi fungsi dan tujuan daripada zakat fitrah untuk bersihin diri kita ini. Kita memang udah berusaha untuk puasa sebaik-baiknya agar puasa kita bagus, nggak nimbul dosa begitu, malah membersihkan. Tapi kadang-kadang namanya manusia, ya, dia lupa atau bagaimana, dia berbicara yang haram. Dengan adanya zakat fitrah diharapkan membersihkan dosa-dosanya. Itu fungsi zakat fitrah, dikatakan tuhratan lishaim, untuk bersihin orang yang berpuasa minal lagwi war rafas, dari perbuatan dan perkataan keji dan kotor. Fungsi yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin. Kan dengan puasa itu mengasah jiwa kita. Bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Orang-orang fakir ya laparnya bukan seharian doang. Kalau kita lapar ya mungkin dari subuh sampai maghrib. Ntar maghrib kekenyangan malah kan begitu. Buka. Ada orang-orang fakir yang mungkin dia beberapa hari lapar karena emang orang susah. Maka dengan adanya zakat fitrah memberi makan kepada mereka. Tu'matan lil masakin, sebagai bukti dari ya diasahnya jiwa kita melalui puasa. Ada kepekaan, ya, ada kepekaan sosial kalau bahasa kerennya. Ada rasa nggak tega, rasa kasihan, iba kepada orang-orang yang memang susah makannya. Kalau kita susah makan di bulan puasa, ya dari subuh hampir maghrib memang nggak boleh makan. Ini akan mengasah jiwa kita dan diharapkan timbul perasaan sehingga dinguarin tuh dah zakat fitrah. Ya begitulah gambarannya. Zakat fitrah tujuannya tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin begitu. Kemudian fungsi yang lain zakat fitrah itu di dalam hadis berbunyi agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum, cukupkanlah mereka dari berkeliling pada hari raya. Di hari raya ini kan hari gembira, hari meledak kegembiraan ya. Gembiranya gembira yang hakiki, gembira yang sebenarnya. Ada gembira yang bohongan. Ya, misalnya gembira tapi ntar di akhirat disiksa begitu. Itu gembira nggak enak itu. Ya, gembiranya semu. Gembira yang berakibat siksaan sama aja bohong. Diukur-ukur siksanya lebih berat dari enaknya. Berzina, gembira kali dia. Senang begitu. Tapi siksaannya berat. Begitu. Itu gembiranya gembira semu. Nah kalau orang berpuasa lebaran itu gembiranya memang benar-benar gembira ketika berbuka, gembira ketika hari lebaran, gembira nanti waktu meninggal dunia. Allah perlihatkan pahala puasa. Bahkan puasa memberikan pembelaan. Yaqulu siyam, berkata puasa. Nanti di hari kiamat puasa ngomong. Allah buat tuh puasa kayak orang bisa ngomong. Kata puasa, ya Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahwah. Ya Tuhanku, saya cegah orang yang berpuasa dari makan, saya cegah orang yang berpuasa dari melampiaskan nafsu, wasyafi'ni fihi, bila saya kekuasaan untuk membela kepada orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa diberikan kekuasaan oleh Allah untuk membela orang yang berpuasa. Jadi puasanya itu membela. Ya, kalau di dunia ada orang kena kasus
dia butuh tim pembela, namanya pengacara. Di akhirat nggak ada pengacara, tapi ada pembela yang hebat. Itulah ibadah yang kita kerjain. Entah itu sholat, termasuk puasa yang kita kerjain, nanti akan memberikan pembelaan kepada orang yang berpuasa. Begitu. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya bahwa di hari Lebaran, hari gembira. Gembira itu bukan monopoli orang kaya. Gembira itu untuk semua lapisan umat Islam. Yang kaya, yang miskin, girang semuanya. Lebaran, girang pokoknya ya. Maka disebut lebar, senyumnya lebar semuanya. Senang, nggak boleh ada yang menangis begitu. Ya nggak punya makanan, ya nggak ada daging, ya begitu, jangan. Nah, dengan zakat fitrah. Dengan zakat fitrah dia dicukupin saudara-saudara. Semuanya lebar mukanya, lebar senyumnya, dan berlebaran. Semua lapisan begitu. Maka orang-orang miskin nggak boleh keliling. Agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Cukupkanlah mereka, jangan sampai minta-minta pada hari ini. Walaupun sangat disayangkan, minta-minta tetap aja. Maka menjelang bulan puasa, menjelang lebaran makin banyak. Satpol PP makin repot nangkepin. Makin banyak orang minta-minta, emang repot para hadirin dah. Ini udah mulai. Iya. Karena inilah bagaimana ya kebodohan orang Islam begitu. Ya kadang-kadang memang orang Islam itu sendiri yang merusak aturan Islam. Ya begitulah dari dulu saudara-saudara. Jadi memang sebetulnya nggak boleh, tapi apa mau dikata? Jadi mereka minta-minta. Kan pernah saya bilang, hukum minta-minta hukumnya haram, pada dasarnya haram. Karena kan jelek, nadah. Tapi bolehlah kalau terpaksa. Bagaimana gambaran terpaksa? Gambaran terpaksa nggak ada yang bisa dimakan, kerjaan nggak ada, barang mau dijual buat makan nggak ada. Oh nyolong, mau mencuri, parah, minta-minta. Itu pun dibatasin karena minta-minta itu kan darurat, keadaan darurat, bolehlah. Nah yang namanya darurat dibatasin, nggak dilepas lebar begitu aja. Minta-minta darurat, sesuatu yang boleh dan dibolehkan karena darurat. Dia dibolehkan dengan dibatasin. Maksudnya begini, orang dia butuh sehari 50.000, diminta ke sana kemari, dapat 50.000, berhenti. Anggap dari pagi hampir lohor dapat gocap begitu, berhenti, jangan terusin minta-minta. Lu mau ngapain terusin? Itu bukan darurat kalau begitu. Lu jadiin profesi. Tagihan. Iya, jadiin kerjaan. Itu yang rusak. Maka ada istilahnya tukang minta-minta macam-macam. Duitnya disimpan banyak banget jutaan. Digeledah banyak banget duitnya. Tukang gerobak gitu. Iya, macam-macam saudara-saudara. Akalnya begitu. Ada yang pore-pore pincang, nggak tahu ditekuk tuh kakinya. Iya, ya. Dimelorotin sama Satpol PP, kelihatan kakinya. Padahal tadi buntung saudara-saudara. Ya. Aduh, ini emang akal-akalan lah. Konon katanya itu yang tukang minta-minta emang lumayan dapat duitnya. Karena walaupun orang ngasih 2.000, tapi banyak. Ya, dikeliling begitu. Banyak, apalagi di pasar. Emang di pasar orang punya duit. Gerobaknya ratusan juta. Begitu. Keliling. Ada manusia gerobak katanya. Iya, macam-macam namanya dah. Ada manusia gerobak. Ya itulah para hadirin umat ya. Berat memang. Berat. Emang ngurusin orang tuh berat itu. Iya. Jadi harus sadar diri sendiri. Ya, sulit kalau punya sifat apalagi watak berbuat demikian. Memang dia pengennya minta-minta aja yang santai, ogah kerja, ogah kerjaan berat, jadi pasilan. Itu kan jelek sekali. Ya, jelek sekali saudara-saudara. Lebih bagus orang mandiri daripada minta-minta ke sana kemari. Ya, jangan jadi pasilan. Walhasil sebetulnya itu zakat fitrah tujuannya untuk membuat orang jangan keliling ke sana kemari untuk minta-minta. Keliling ke sana kemari menggambarkan maaf kehinaan, menggambarkan kesedihan. Dia sedih nggak punya apa-apa, butuhnya minta-minta. Padahal sih cukup. Nah, ini agama menyetop, jangan. Ini hari gembira, hari senang. Maka tuh di hari lebaran disuruh pakai pakaian yang baru. Pakai minyak wangi yang paling wangi begitu.
Ada hadis itu dari Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, amarona Rasulullah SAW annal basa ajwada ma najid. Kami Nabi memerintahkan kami untuk memakai pakaian yang paling bagus, yang paling di sini. Begitu memang. Kan pernah saya bilang orang-orang dulu emang praktekin, karena emang orang dulu beliin baju setahun sekali. Kalau orang sekarang tiap bulan beli baju. Ya, tiap bulan dibeli baju saudara-saudara. Nggak muat di lemari itu. Orang dulu mah setahun sekali beli baju, kayak kita dulu masih kecil. Setahun sekali, beli sepatu setahun sekali di Mayastik sono, toko Bata. Dulu bapak saya yang bawa tuh. Toko Bata biasa ada Mayastik. Sekarang Blok A juga ada yang dekat. Jadi saudara-saudara, lagi sekarang sepatu bukan toko Bata doang, sepatu merek macam-macam. Zaman dulu ya, zaman sederhana Bata udah. Ya. Itu juga ada keren banget sepatu Bata. Ya. Jadi setahun sekali beli itu buat sekolah sekaligus. Ya, buat sekolah para hadirin. Ya. Nah, itu orang dulu begitu dia beliin tiap mau lebaran setahun sekali. Ya. Ya emang dianjurkan di dalam hadis tadi. Kata Hasan bin Ali, Nabi memerintahkan kami untuk memakai pakaian yang paling bagus di hari lebaran. Kemudian juga memakai minyak wangi yang paling wangi begitu. Untuk mendukung kegembiraan dan kegirangan begitu. Biar girangnya semarak, girangnya betul-betul ya, senyum lebar saudara-saudara. Begitu hebatnya tuh. Ya. Kan di dalam Islam juga punya hari besar begitu, hari girang. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Idul Fitri ini setelah berpuasa sebulan penuh, maka orang-orang yang telah puasa girang dia. Maka yang nggak puasa nggak boleh girang. Apalagi kalah 30 hari. Kalah 30 hari, bukan kalah sehari 2 hari. Ini sih nggak puasa nih, girang dia. Itu girangnya girang semu, disiksa lu nanti nggak puasa. Lu girangnya girang bohong itu, nggak girang luar dalam, nggak girang dunia akhirat begitu. Ya, maka saudara-saudara yang berpuasa itulah yang patut bergembira. Maka supaya gembira tadi orang miskin jangan keliling, dicukupkan dengan zakat fitrah. Maka salah satu fungsi daripada zakat fitrah supaya orang-orang miskin tidak keliling ke sana kemari untuk minta-minta. Ada ini hadis dhaif. Ya, walaupun hadis dhaif ini perlu dipakai untuk hati-hati yang menerangkan bahwa puasa Ramadan itu nyangsrang, enggak naik ke atas. Kan memang ya perbuatan orang Islam yang bagus Allah terima naik ke atas. Begitu gambarannya. Ya. Begitu juga nyawa orang Islam ketika meninggal naik ke atas. Begitu. Orang kafir dipendam ke bawah para hadirin neraka. Begitu. Fi'iliyin. Orang Islam kalau meninggal nyawanya fi'iliyin. Nah itu kan ada yang membuat digantungin. Ya, kayak balon nggak bisa naik ke atas karena ada batunya tuh digantungin. Nyawa seseorang juga begitu. Bisa digantungin itu sama apaan? Sama utangnya saudara-saudara belum bayar. Maka utang bahaya itu. Ya, supaya nggak nyangsrang nyawa kita waktu mati bayar sebelum meninggal gitu ya. Nah, puasa digambarkan begitu juga. Shauma Ramadan mu'allaqun ma baina sama wal ard katanya. Puasa Ramadan digantungin antara langit dan bumi, nyangsrang, nggak naik ke atas. La yurfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak terangkat ini puasa kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ini tujuannya untuk mendorong, untuk memastikan bahwa zakat fitrah itu pokok, bukan hal yang sepele. Ya, diusahakan, biarlah lebaran bagaimana kek, yang penting zakat fitrahnya beres begitu. Ya, maka tuh zakat fitrah kalau dihitung-hitung banyak para hadirin, hampir semua orang wajib. Ya, hampir semua orang wajib zakat fitrah. Jadi banyak sekali itu. Ya. Itu bukan istilahnya kan saya bilang satu orang bapak ibu doang, sampai-sampai anaknya yang masih bayi pun wajib zakat fitrah. Nah saudara, zakat fitrah ini ya yang sunat bukan wajib, bukan ngeluarinnya wajib. Ada yang sunat pengeluarannya, waktunya. Waktu pengeluarannya yang sunat yaitu habis subuh sebelum sembahyang Id. Cuman orang repot.
Itu apalagi yang pakai panitia ini repot udah, nguarinnya waktu yang cakep. Itu yang Nabi sabdakan itu, yang pahalanya lebih besar lagi, yaitu sebelum sembahyang Id, setelah subuh hari raya Idul Fitri. Berat itu. Kalau memang dia ngasih langsung mungkin cepat begitu bisa ya. Itu waktu yang sunat ya. Ada waktu yang makruh setelah sembahyang Id. Setelah sembahyang Id baru dikeluarin. Makruh. Maksudnya makruh waktunya, bukan pengeluarannya. Ngeluarinnya wajib. Cuman lu tunda-tunda entar akhirnya udah selesai sembahyang Id baru dikeluarin. Maka itu hukumnya makruh, dibenci cara begitu, nggak bagus. Ada yang disebut waktu haram. Loh, waktu haram kapan? Hari besoknya. Hari pertama nggak ngeluarin, hari besok baru ngeluarin. Haram itu. Walaupun ada yang mengecualikan, nggak jadi haram kalau nungguin familinya, ada familinya miskin, tinggalnya di Citayam sono. Belum datang nungguin. Ya udah disimpan dah, baru dikeluarin setelah seminggu Lebaran. Ada yang bilang nggak apa-apa itu katanya demi famili yang miskin. Iya, akadnya udah ada sebelumnya. Ya, cuman pengeluarannya itu. Ada ulama begitu bilang. Ya, wajar lah kalau begitu. Soalnya famili itu ya, mau kasih beras sekarung kali misalnya. Beras kan makanan pokok ya, bukan butuh malam takbiran siang Lebaran doang. Maka bisa disimpan dan bisa diberikan dan dimanfaatkan nanti di hari-hari selanjutnya. Jadi ada waktu haram yang dikeluarkan setelah yaitu sembahyang Id, dia tidak yang dikeluarkan setelah sembahyang Id tanpa uzur. Kalau ada uzur itu ada yang membolehkan. Kemudian usahakan zakat fitrah itu dari beras yang pertengahan. Ya, dari beras yang pertengahan. Nah, ini jadi masalah lagi antara beras dan duit begitu. Memang ada kutil balad, ada kut itu kut makanan pokok. Ya, zaman Nabi makanan pokoknya kan beragam. Gandum makanan pokok, jawawut juga termasuk zaman dulu. Korma itu makanan pokok orang Arab. Maka mereka boleh ngeluarin zakat fitrah itu dengan korma. Korma ya. Jadi macam-macam termasuk kismis ya, makanan pokok begitu. Nah, kalau kita ya beras doang udah. Ya, memang makan nasi memang dimasak begitu. Nah, keluarinlah yang pertengahan minimal. Ada ayat Quran tuh yang menyinggung tentang zakat, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu keluarkan yang buruk-buruk katanya. Dalam pengeluaran wajib. Kalau pengeluaran yang sunat sih bebas. Pengeluaran yang wajib seperti zakat fitrah dan macam-macam yang lain, keluarinlah yang bagus. Ya, minimal pertengahan. Ya, kan beras kan ada beras yang jelek, apok, ada beras yang sedang, ada beras yang bagus. Nguarinnya minimal pertengahan. Syukur-syukur yang paling bagus. Enggak mesti sih orang nguarin zakat ngikutin apa yang dimakan. Yang dimakan nasi yang paling mahal. Apakah mesti? Oh enggak. Keluarin yang paling mahal juga? Oh enggak. Cukup minimal keluarin pertengahan. Ya syukur-syukur yang lebih bagus. Ya itu para hadirin. Nah bagaimana ini tentang dengan duit? Memang secara mazhab Syafi'i ini nggak bolehin, tapi ada mazhab yang lain membolehkan. Dan dilihat oleh ulama sekarang bahwa zakat fitrah dengan duit kadang-kadang lebih maslahat. Jadi dilihat kemaslahatan. Dibilang berasku banyak, yang nggak punya duit, gue mau beli daging, mau bikin opor dan sebagainya. Daripada diterima beras, ntar beras dijual lagi jatuh murah. Jadi ada yang membolehkan dengan uang lah, ya udah lebih maslahat begitu. Ya syukur-syukur ada beras, ada duit kan keren itu. Kalau beras doang, duit doang nggak keren, tapi beras ada, duit juga ada. Jadi waktu diterima zakat fitrah ada duit lain, beras lain. Itu cakep saudara-saudara. Ya, sehingga orang miskin benar-benar lebaran udah lebar senyumnya begitu ya. Dia girang saudara-saudara ya. Ya memang tadi ukurannya kan 3,5 liter. Itu Abu Hanifah dipunya ukuran tersendiri itu. Kalau nggak salah katanya 3 kilo lebih, bukan 2,5 kilo. 3 kilo lebih itu ukuran dia, ukuran nisabnya, ukuran kadarnya ya, kadar wajib zakat. Ya. Jadi kalau begitu katanya mesti keluarin seharga 3 kilo lebih.
kalau diduitin. Kalau diberasin cuma 2,5 kg atau 3,5 liter. Kalau diduitin jadi mahal lagi begitu. Tapi yang nggak mesti sih, tapi boleh-boleh aja. Nggak mesti sih ya. Kita hanya ngikutin dalam arti yaitu bolehnya pakai uang. Kita nggak ngikutin jumlahnya, terlalu berat misalnya. Malah jadi mahal. Apalagi ente hubungin dengan korma, Pak, parahan lagi. Korma 3 kilo. 3 kilo berapa duit korma? Lebih mahal korma ya, sama beras ya. Tuh, kan parahan lagi, kasihan orang. Ya udahlah. Kalau yang bagus aja pakai 50. Iya, 3 kilo 150. Kalau beli pakai beras berapa? Ya, jadi saudara-saudara, ya udah kita ambil pertengahan. Yang penting yang ngeluarin pakai beras itu ya lebih selamat, ngeluarin pakai duit ya masih diterima lah. Karena demi kemaslahatan. Berapa ukurannya? Saya sih condongnya tetap aja seharga 3,5 liter berapa duit begitu. Yang bagus ya lebihin lah. Gitu ya. Jadi begitu saudara-saudara tentang ngeluarin zakat fitrah dengan emas, dengan makanan pokok ataupun dengan uang. Ya. Kemudian ada beberapa penjelasan yang lain ini. Ya, ini penjelasan yang lain sih tentang zakat harta. Ya, zakat harta ya udah paham lah. Ya, keluarin 2,5%. Memang di dalam ini saya nggak baca lah tentang zakat dari kitab Nasoi, saya pengen baca, udah nggak ada waktu lah para hadirin. Ya. Zakat ini nih digambarkan itu antara zakat dengan sholat tuh digabungin dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Selalu disebut begitu. Disebut sembahyang, disebut zakat. Maka kita ini wajib, kalau memang wajib ngeluarin zakat fitrah, jangan ditunda-tunda. Begitu. Karena sulit, ada yang bilang bisa nggak diterima segala ibadahnya gara-gara nggak ngeluarin zakat harta. Di zaman Abu Bakar yang nggak ngeluarin zakat diperangin. Karena kan zaman dulu kan ditanganin oleh pemerintah. Ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka nggak ngeluarin zakat. Abu Bakar kirim pasukan. Diperangin para hadirin, coba pikirin. Kan berat ini. Ya, maka ada yang bilang kafir, ada yang bilang macam-macam tuh dah. Ada yang bilang dosa besar nggak ngeluarin zakat. Ada yang bilang wah kafir aja, ini berat tuh dah. Ya. Jadi mesti para hadirin tuh zakat dikeluarin. Jangan takut sedekah kasarnya dah. Lagi ini bukan sedekah, wajib ini. Jangan ditunda-tunda, lebihin. Paksa kalau memang belum ingin, belum ada semacam kecenderungan, paksa keluarin juga. Entah lama-kelamaan juga enak udah. Ya, jadi jangan ragu-ragu ngeluarin zakat fitrah, ngeluarin zakat harta, keluarin, kagetin saudara-saudara, paksain. Kalau mikirin beli ini belum, beli itu belum, ya nggak jadi dah. Nggak jadi aja udah, banyak pikiran. Banyak pikiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan keberkahan hidup dan semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan dan dijauhkan daripada musibah bahaya dan semoga dimudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah ala ma nawaina ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi amwalina, Allahumma barik fi amwalina, wa barik fi abnaina, wa barik fi banatina, wa barik fi zawjatina, wa barik fi mastaqbala min a'marina. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tuthir alaina, wa ardina wa ardu anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana
لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.